Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan latihan rutin hari ini kita akan membuat eco-brick. Di sini sudah ada beberapa contoh eco-brick yang dibuat oleh teman-teman kalian yang ikut dalam Pramuka Siaga Garuda. Apakah itu eco-brick? Eco-brick adalah botol plastik, limbah botol plastik yang dipadatkan menggunakan limbah-limbah plastik. Seperti kita ketahui, di Taskia ada namanya papan limbah plastik. Di situ kita bisa melihat, kalau plastik kresek ini bisa puluhan tahun bisa terurai oleh tanah. Nah, tujuan pada kegiatan hari ini adalah mengimplementasikan dasar dharma yang kedua. Adik-adik tahu apa bunyi dari dasar dharma kedua? Oke, bunyi dari dasar dharma kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke, selanjutnya akan kakak tunjukkan beberapa alat dan bahan untuk membuat eco-brick. Yang pertama adalah botol bekas yang ukuran 600 ml, kemudian ada gunting. Ini gunting yang nanti akan kita gunakan untuk memotong plastik. Selanjutnya adalah stick. Ya, ini stick terbuat dari kayu, boleh juga dari bambu. Nah, bentuk stick ujungnya berbentuk pipih. Ini untuk memadatkan, fungsinya untuk memadatkan plastik. Selanjutnya di sini ada plastik, ya, bahannya adalah plastik. Plastik ada dua jenis. Yang pertama adalah plastik yang lembut. Biasanya ini terbuat dari kresek. Dan yang selanjutnya adalah plastik-plastik yang keras, yang kasar. Ini ada beberapa bungkus baik dari jajanan ataupun bentuk dari minyak. Kemudian yang terakhir adalah timbangan. Fungsi dari timbangan ini untuk mengukur berat eco-brick yang kita buat. Idealnya bentuk eco-brick dengan ukuran 600 ml, beratnya adalah 200 sampai dengan 250. Bagi adik-adik yang tidak memiliki timbangan tidak masalah, karena nanti ketika adik-adik mengumpulkan eco-brick ini akan ditimbang oleh kakak-kakak pembina yang ada di sekolah. Berikut cara pembuatan eco-brick. Di sini sudah ada beberapa plastik yang sudah kita potong-potong, dan caranya adalah ini plastik bungkus kita potong-potong kecil, ya, menggunakan gunting. Terus semuanya kita kumpulkan dulu, kita pilah sampah-sampahnya, kemudian kita potong-potong. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan plastik yang lembut dulu di bagian bawah. Biasanya plastik kresek ada beberapa warna, itu bisa kita buat variasi untuk warna di belakang. Kita akan menggunakan warna yang putih dulu, yang bening. Ya, kita masukkan beberapa plastik, kita padatkan sampai padat, ya. Mungkin ketebalannya bisa 2 atau 3 cm. Lanjutkan, kita masukkan dulu plastik, didasari oleh plastik kresek. Sampai padat, ya, sampai kita pegang padat. Nah, kalau masih belum padat bisa ditambah lagi sampai dia padat. Cara menggunakan stick, yang didorong bukan bagian tengah tapi bagian pinggir untuk memadatkan. Setelah ini sudah padat, yang untuk dasaran, baru kita masukkan sampah-sampah plastik-plastik yang tebal. Kita masukkan semuanya. Setelah kita masukkan ya plastik yang padat, plastik yang keras, kita padatkan.
Nah, seperti ini meletakkannya. Ya, bisa terlihat ya adik-adik ya. Nah, cara menggunakan sticknya. Jadi bukan di tengah, tapi di pinggir. Nah, kita padatkan. Kalau ini masih masuk sampai ke belakang, ke bawah, berarti ini belum padat. Oke. Selanjutnya, kemudian kita tambah dengan plastik kresek lagi. Plastik kresek kita masukkan. Jadi fungsi plastik kresek ini untuk mengunci plastik-plastik yang keras tadi. Nah, kita isi untuk memadatkan. Nah, perhatikan ini terus kita lakukan sampai berulang-ulang sampai padat diisi. Nah, ini sampai ke bawah nanti dia untuk memadatkan. Tujuannya seperti ini. Ya. Terus nah, mendorongnya di pinggir kita untuk padatkan. Terus setelah ini selesai udah dikunci, kita tambah lagi dengan plastik yang padat. Nah, ini sampai padat. Kalau sudah padat, tinggal kita terakhir kita kunci, kita tutup dengan plastik yang lembut ya untuk menguncinya. Nah, seperti ini. Oke, baru kita tutup. Nah, ini semuanya sudah keras. Nih, standarnya ini tidak lembek ya, tapi langsung keras. Ini semuanya keras kalau kita pegang. Nah, kalau kita timbang, nah itu sudah mencapai 250. Oke, itu proses cara pembuatan ecobrick. Tugas ini kalian lakukan selama 1 minggu. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah memilah sampah rumah tangga atau sampah-sampah yang ada di rumah kalian. Dipisahkan antara sampah yang plastik dengan yang lainnya. Yang plastik kalian kumpulkan dalam satu dus, satu kardus atau satu plastik. Kemudian kalau sudah banyak, nanti kalian potong-potong dan kalian buat ecobrick. Untuk pengumpulannya kalian lakukan di pekan ke depan. Nanti ada informasi kapan kalian harus mengumpulkan. Selamat berkarya. Kita wujudkan bersama Tazkiyah menjadi sekolah adiwiyata. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.